Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut berita yang cukup panas. Kali ini masih datang lagi dari IMF yang kemarin tiba-tiba meminta negara kita Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah ke luar negeri. Namun untungnya negara kita Indonesia pun tetap tegas melawan dan menolak mentah-mentah permintaan IMF ini, bos. Dan kini berita yang cukup amsyong, tercium lagi bau-bau amis negara-negara maju yang disebut berada di balik IMF yang kini mau menjegal program hilirisasi negara kita Indonesia. Dengan kata lain, penjegalan ini pun disebut didalangi oleh negara-negara maju yang menjadi donatur IMF, bos. Ibarat kata mereka bermain cantik memanfaatkan IMF yang dekat dengan Indonesia untuk meminta Indonesia membuka lagi keran ekspor bahan tambang mentah ke negara-negara mereka. Nah, negara-negara manakah itu? Siapakah yang mengatakannya dan apakah alasannya? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, kini datang dari Bank Dunia yang menyebut negara kita Indonesia telah naik kelas, bos, menjadi negara kelas menengah atas. Nah loh, apakah ini artinya sudah banyak rakyat-rakyat Indonesia yang semakin kaya? Dilihat dari sisi manakah Bank Dunia kini menempatkan negara kita Indonesia pada negara kelas menengah atas? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari IMF, Dana Moneter Internasional, yang baru-baru ini meminta negara kita menghapus kebijakan larangan ekspor bahan mentah ke negara lain, bos. Dengan alasan IMF katakan bahwa itu merugikan negara sendiri dan juga merugikan negara-negara lain. Dan seperti video admin kemarin, permintaan IMF ini pun akhirnya memantik reaksi keras dari Indonesia. Salah satunya dari Menteri Investasi atau Kepala BKPM, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang dengan belak-belakan menyebut IMF telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Bahkan beliau sampai menegaskan bahwa hal seperti ini harus kita lawan, bos. Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tak mau lagi dijerumuskan oleh IMF, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat Indonesia diterpa krisis moneter tahun 1998 dulu, bos. Di mana saat itu, alih-alih menyembuhkan krisis di Indonesia, IMF justru malah membuat sakit Indonesia semakin parah. Dan beliau kini tak mau hal itu terulang menjadi dua kali, bos. Nah, kemudian di sisi lain terkait permintaan IMF yang sangat amsyong ini, admin kutip dari CNN Indonesia, seorang Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia, yaitu Bapak Yusri Usman pun akhirnya mencium ada kepentingan donatur utama di balik desakan IMF agar Presiden Jokowi mau melonggarkan kebijakan larangan ekspor bahan tambang di Indonesia. Nah, ternyata ada pemain-pemain lain di belakang IMF nih, bos, yaitu para donatur IMF. Lantas, apakah hubungan mereka para donatur IMF ini dengan bahan-bahan tambang kita? Apakah mental penjajah masih melekat pada mereka? Dan siapakah mereka? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, masih dari sumber yang sama, yaitu CNN Indonesia. Bapak Yusri Usman ini pun mengatakan bahwa donatur-donatur alias pemberi atau penunjang dana IMF ini adalah kelompok negara-negara maju. Mereka, kata Bapak Yusri, adalah negara Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, dan Jepang. Nah, cukup amsyong nih, bos. Pantasan IMF ini ikut-ikutan kelakuan Uni Eropa, ya kan? Ternyata di baliknya ada kelompok negara-negara pemegang kepentingan dunia, kelompok elit-elit global, kelompok negara maju yang sepertinya tak mau Indonesia ikut menjadi maju. Bapak Yusri, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia ini pun mengatakan bahwa para donatur itu berupaya main cantik dan halus dengan memanfaatkan IMF untuk mendesak Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi, agar mau melonggarkan larangan ekspor nikel CS demi kepentingan mereka. Artinya desakan ini pun dilakukan agar negara kita Indonesia mau mengekspor lagi bahan-bahan tambang mentahnya ke negara-negara maju itu, bos. Seperti kata Pak Jokowi kemarin, dulu kerja paksa, sekarang penjajahan model baru yaitu ekspor paksa, bos.
Bapak Yusri ini pun mengatakan bahwa sudah dapat dipastikan ada negara donatur di balik rekomendasi IMF ke Indonesia, di mana donatur utama IMF ini adalah negara industri dengan kemampuan ekonomi tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, dan Jepang. Sehingga sebagai donatur besar alias bos besarnya, IMF ini pun akan coba digunakan untuk menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar mau membuka kembali keran ekspor mineral mentah kepada mereka. Ujar beliau kepada CNN Indonesia, bos. Cukup ngeri-ngeri tak sedap. Permainannya pun cukup licin juga nih, bos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Baru-baru ini Bank Dunia pun telah menempatkan posisi kita Indonesia pada level yang lebih tinggi, bos. Negara kita Indonesia kini ternyata telah resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas alias upper middle income country. Di mana itu artinya pergerakan negara kita untuk menjadi negara maju ternyata memang terlihat nyata di mata dunia, bos. Makanya ya jangan heran kalau kini mulai banyak pihak-pihak asing yang berniat menjegal kemajuan bangsa kita Indonesia. Kalian jangan lengah, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Bank Dunia pada Juli 2023 kemarin telah memasukkan negara kita Indonesia dalam Growth Upper Middle Income Country. Dikatakan bahwa ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke Growth Lower Income Countries di tahun 2020 kemarin karena pandemi, bos. Dan dikutip dari keterangan Bank Dunia mengatakan bahwa El Salvador, Indonesia, serta tepi barat dan Gaza semuanya sangat dekat dengan ambang pendapatan menengah atas pada tahun 2021. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2022 sudah cukup membawa perekonomian tersebut pada kategori ini. Namun pencapaian ini pun cukup bisa membuat kita optimis untuk menjadi negara maju, bos. Dan itulah sebabnya Presiden Jokowi bangga dan mengaku bersyukur ekonomi Indonesia masih tumbuh positif di tengah carut-marut ekonomi global dan keadaan dunia yang penuh krisis saat ini. Dah, sebagai tambahan informasi, bos, Bank Dunia pun kini telah membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita alias pendapatan bruto nasional per kapita dalam 4 kategori, yakni low income, kemudian lower middle income, upper middle income, serta high income yang berpendapatan di atas $12.535.000 per bulannya, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.